Nah, sama orang tua tidak diizini, jadi dulu itu hampir tiap hari bos, hampir tiap hari cewek ini kalau pagi Ale jemput bawa ke bengkel, terus pulangnya sore, itu sampai beberapa beberapa minggu lah bos. Setelah itu Ale ajak pulang karena nggak direstui sama orang tua, kalau bisa jangan gitu bos ya, kalau bisa jangan, karena Ale ini harus nurut sama orang tua. Ya udah, Ale tinggalin apa namanya, eh, bentar-bentar gitu bos ya, maksudnya tinggalin ini, Ale udah jarang main ke sana gitu. Nah ternyata Oom ataupun bibik dari pacar Alay itu yang di Jakarta, Oomnya di sini atau bibiknya yang di sini itu tahu kalau Alay itu pacaran sama orang Bandung. Jadi ngasih tahu di sana. Jadi pacar Alay itu yang di Jakarta itu nelpon Alay. Pokoknya ya Alay ini jahat lah gitulah ya. Pokoknya Mas Alay ini jahat. Terus menduakan gitulah. Ya kan kita pacaran kan pikir Alay kan jauh gitu kan. Pikir Alay nggak tahu ternyata kan Oomnya yang di sini yang tahu kan. Jadi setelah itu bos, cewek Alay ini yang dari Jakarta cuman bilang gini, lewat telepon ya, hanya lewat telepon. Ya udah terserah sampean mau, ini pacar Alay yang dari Jakarta ya, bilangnya begini, ya udah terserah Mas Alay mau pacaran sama siapa saja terserah, yang penting nanti nikahnya sama aku gitu. Jadi cewek Alay yang dari Jakarta itu seperti itu bos, yang dari Seputiraman itu loh, kerjanya di Jakarta. Jadi mau Alay ini dibebasin, mau pacaran sama siapa saja terserah, tetapi nanti ketika mau menikah harus sama saya gitu loh. Ya udah, Ale dari situ semangat lagi cari pacar-pacar lagi gitu bos. Tapi nggak dapet. Kasihan Ale ini dulu bos. Nah setelah itu Ale ini setiap ke bengkel sekarang udah nggak pernah ngajakin lagi cewek yang dari Bandung ini tadi, nggak pernah. Nah setelah itu kawan Alay, nah kawan Alay ini nanyain gini, kan kalau manggil Alay kan mbah Alay gitu, mbah istri sampean kok nggak diajakin lagi sih ke bengkel gitu. Maksudnya istri Alay itu pacar Alay yang dari Bandung ini tadi loh, biasanya kan memang Alay ajakin tiap hari. Terus di situ enggak, Ale masih diem karena tidak boleh sama orang tua. Ale belum berani mengutarakan sama dia gitu loh, karena barusan beberapa hari dikasih tahu nggak boleh gitu ya. Nah setelah itu beberapa hari kemudian sering nanyain kawan Ale itu kan, bah itu istrinya kok nggak diajakin lagi sih buat bisa ini loh, buat obat capek gitu kan, memang cantik bos. Jadi kalau yang dari Bandung ini kalau di bengkel itu ya cuman duduk ngobrol sama istrinya bos yang di bengkel itu, karena di situ buka apotik. Jadi kalau kawan Alay ini yang inisial N ini kalau capek ngelihat mukanya, tapi yang dari Bandung ini tadi, yang dari Bandung kalau mukanya ke sana, kawan Alay ini yang dari sana itu melihat mukanya, nanti kalau dilihat balik langsung mukanya menghindar gitu, karena salut gitu bos ya, karena saking cantiknya nggak kuat bagaimana. Nah setelah itu suatu ketika kan selalu SMS tuh cewek dari Bandung itu, kok aku nggak pernah diajak, terus ngobrol-ngobrol cuman SMS-an gitu kan. Nah setelah itu Alay itu kebetulan pas pulsanya habis bos. Jadi pulsa Alay ini pas habis, terus Alay itu minta SMS, minta satu SMS-an, nah anggaplah gitu ya, minta SMS dari kawan Alay yang di bengkel itu. Mas aku minta ini ya N gitu kan, aku minta SMS ya, ini istriku SMS cuman aku nggak ada pulsa kehabisan. Jadi waktu itu Ale SMS pakai HP-nya kawan Ale itu yang di bengkel, dan ternyata Ale ngasih tahu ini nomornya kawan Ale yang di bengkel itu. Oh gitu kan gitu. Kalau dulu belum punya, meskipun sering ketemu, cuman dari situlah punya. Lah malamnya itu ternyata kawan Ale ini SMS-an terus gitu loh, SMS-an terus, dan siangnya itu ngobrol.
Mbah tadi malam aku SMS sama istrimu. Oh ya nggak apa-apa, terserah gitu kan. Jadi Ale di situ kan udah jarang-jarang hubungan ya, pokoknya kalau malam ketemu, cuman udah jarang-jarang karena sama orang tua nggak diizinin ini tadi loh bos ya. Udah mulai alay renggangin gitulah hubunganku sama cewek dari Bandung ini. Nah suatu ketika alay itu sore-sore mainlah ke pojok rumahnya cewek yang dari Bandung ini, pojoknya gitu, pojok rumah. Di situ kan masih saudara, cuman bukan saudara kandung, nggak, cuman saudaranya karena baik dulunya, karena pindahan Ale ini pindahan dari Lampung Selatan, Pesawaran, pasar Simpang Masgar masuk Nganan. Di situ di Tegalrejo Ale tempatnya, desanya Tridadi lah kalau nggak salah situ ya. Pokoknya di situ tetanggaan, dulu itu tetanggaan, depan rumah orang tua Ale di sana itu ya orang itu, jadi pindahnya ke sini. Terus ayah Ale itu ikut pindah ke sini juga gitu loh. Nah di sini nggak ada hadapan lagi rumahnya ya, beda tanah, udah jauh. Nah setelah itu Ale main ke situ, Ale bilang gini, ya ngobrol lah sama kawan itu juga. Ya itu ya saudara-saudara, karena dibilang karena satu kampung dulunya dari sana pindah ke sini bareng-bareng gitu loh bos ya. Nah ngobrol, nah kawan itu gini, Lai, enak ya ngajakin tiap hari boleh gitu. Kan tahu karena rumahnya kan pojokan gitu loh. Jadi yang cewek dari Bandung ini tiap hari aku bawa, orang itu tahu gitu loh. Orang itu tahu, enak ya diizini mau malam mau siang dibolehin gitu bos ya. Nah, setelah itu terus pernah sih waktu itu sebelum belum direstui. Oh ya, ini pokoknya ditanyain sama kawan Ale itu yang pojoknya orangnya Bandung ini, kamu kenal ini enggak S, inisialnya S, orang unit 4 gitu kan, kenal gitu. Nah terus dulu waktu sampean ke rumah, maksudnya ke rumah orang tua ya kan, Ale masih di rumah ikut orang tua. Nah di situ S itu sebenarnya mau main ke rumah Alay karena memang temen gitu loh. Lah S ini karena ngelihat Alay ini berjalan sama orang Bandung ini, karena ada acara pasar malam di depan rumah Alay ya. Di situ kan ada lapangan ya, mana ya, kelihatan nggak ya? Nah itu lapangan bos. Nah itu lapangan. Nah di situ dulu sempet ada pasar malam gede di situ dulu ya, ada tong setannya juga ada di situ. Nah di situ ini ada pasar malam. Lah ketika itu S itu mau main ke rumah karena Ale membawa cewek dari Bandung ini tadi. Jadi orang itu mau main karena ngelihat Ale bawa itu, langsung dia putar balik gitu loh. Putar balik nggak jadi main. Sebenarnya mau main tempat Ali sambil ngelihat pasar malam di depan rumah, cuman nggak jadi main. Nah setelah itu ceritalah sama orang yang tetangganya cewek yang dari Bandung ini tadi, yang pojokan ini cerita, aku tadi kemarin main tempatnya Alay mau nonton pasar malam, ternyata dia bawa ini cewek dari Bandung gitu loh. Nah terus orang itu cerita sama Alay, ternyata bos yang namanya inisial S ini tadi diceritain. Yuk, jadi kamu kenal nggak sama S tadi kan gitu? Ya kenal. Tapi maaf nih ya, lah ngapain kamu kok udah jauh sama orang dari Bandung itu gitu kan? Cewek itu sama orang tuaku nggak direstui gitu bos ya. Sama orang tua aku nggak direstui, Ale bilang gitu. Tapi Ale bilang maaf, jangan ngomong-ngomong sama cewek Bandung itu ya, nanti takut kecewa gitu kan, Ale bilang gitu. Terus orang itu bilang gini, sebenarnya tapi jangan kecewa juga, katanya orang itu ya, kawan Ale itu tadi yang rumahnya pojoknya Bandung itu. Kalau sampean kenal S yang inisialnya tadi itu loh, yang mau main nggak jadi itu tadi, sebenarnya inisial S itu tadi suaminya cewek yang dari Bandung itu tadi bos. Jadi masya Allah, astagfirullah. Jadi Ale itu tidak sengaja bos, tidak tahu bahwa
S ini kawannya Alay ya, kawannya Alay. Terus dia menikah sama cewek yang katanya dari Bandung ini tadi. Cuman Alay nggak tahu pernikahannya karena Alay ini dulu nggak pernah di rumah gitu loh. Jadi Alay itu nikahnya dia itu kalau nggak salah waktu masih Alay itu di bengkel Gedung Haji Lama. Jadi kurang tahu di rumah ada apa-apa, bahkan ada apa yang mau tempat ceritanya Mas Aris tadi ada acara, ternyata Alay nggak tahu ada acara apa, ternyata orang meninggal, bahkan orang meninggal pun nggak tahu. Pokoknya acara di kampung ini tiap harinya Alay tidak tahu apa-apa gitu loh. Nah setelah itu kita pause dulu bos.